Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Enok Sureskiarti. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik, kita di sini akan belajar terkait manajemen keperawatan ya. Di mana manajemen keperawatan ini di semester 7 adik baru mendapatkan teori terkait manajemen keperawatan. Kita belajar ilmu ini untuk supaya kita bisa menjadi perawat yang mempunyai jiwa kepemimpinan manajerial. Baik, kita mulai dari pengertian manajemen keperawatan itu sendiri. Manajemen keperawatan adalah sebagai suatu proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Manajemen keperawatan merupakan tugas khusus pengelola keperawatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi. Hal ini dapat mewujudkan pelayanan yang efektif jika semua itu terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu, suatu sistem maka terdiri dari 5 elemen: input, proses, output, kontrol, dan feedback mechanism. Prinsip manajemen keperawatan berdasarkan perencanaan, penggunaan waktu yang efektif, pengambilan keputusan, kemudian memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan yang berfokus pada perhatian kepada klien atau pasien. Dan semua tindakan-tindakan ini harus terorganisir dengan baik. Yang diantaranya ada suatu pengarahan. Pengarahan ini wujudnya macam-macam dalam pelayanan kesehatan. Ada pendelegasian tugas, jadi perawat mendelegasikan tugas kepada perawat yang ada di bawahnya, perawat karu, katim, mendelegasikan tugas kepada perawat yang ada di bawahnya. Kemudian ada supervisi. Seperti yang kita tahu di rumah sakit adanya jadwal supervisi dari karu-karu yang dijadwalkan bergantian untuk melakukan supervisi. Kemudian ada koordinasi dan pengendalian. Kemudian memotivasi staf. Bicara soal motivasi ini sangat penting. Sebagai seorang manajer, kita diharapkan bisa memberikan motivasi kepada bawahan kita atau anggota kita supaya mereka bisa bekerja dengan giat, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan semangat gitu ya. Motivasi ini ada dua, bentuknya fisik, ya itu kita tahu, reward, salary gitu ya. Dan psikologis. Buat psikologisnya nih, buat nyaman, berikan pujian kalau dia berhasil gitu ya. Berikan ucapan selamat. Gitu. Kemudian melakukan komunikasi yang efektif dan juga pengembangan staf. Pengembangan staf di sini jenjang karir perawat ini tersusun rapi dari PK 1-4 ya sampai 4, di mana di situ ada grade-grade-nya dan ditunjang juga dengan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya. Kita tahu di keperawatan ada perawat anak, perawat maternitas, ada perawat ICU, perawat IGD gitu ya. Kita harus ikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan untuk menunjang kerja kita. Kemudian pengendalian. Kalau kita sudah mencapai ke grade yang baik atau yang kualitasnya udah optimal nih, ya kita harus kendalikan supaya posisi ini tuh nggak turun atau nggak malah jatuh gitu ya. Kemudian kerangka konsep, filosofi, dan tujuan layanan keperawatan. Ini kerangka konsep manajemen keperawatan partisipatif berdasarkan paradigma keperawatan, yaitu manusia, perawat, kesehatan, dan lingkungan. Kita tahu manusia ini adalah makhluk yang individu, berada di keluarga ataupun masyarakat. Perawatan atau keperawatan yaitu tenaga perawat dari tingkat manajerial, puncak, menengah, low manager, middle manager, sampai ke low atau perawat pelaksana. Kemudian asuhan keperawatan adalah membentuk individu agar dapat menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan derajat kesehatannya. Perawat profesional lebih berperilaku terapeutik. Setiap interaksi berdampak terapeutik, mempertajam persepsi terhadap kebutuhan orang lain dengan menguasai empati, kemampuan
untuk memasuki kehidupan orang lain agar dapat mempersepsikan pikiran dan perasaannya. Kesehatan ini kisaran hasil melalui upaya mencegah, mempertahankan, meningkatkan, dan memulihkan. Sedangkan lingkungan ini adalah area kewenangan dan tanggung jawab keperawatan selama pasien berada pada institusi layanan keperawatan. Lingkungan meliputi pelaksanaan proses kolaborasi antara tim keperawatan, kedokteran, dan tim-tim lain. Kita tahu di rumah sakit itu banyak bidang ilmu, ada ilmu gizi, fisioterapi, farmasi, kedokteran, dan ilmu kita sendiri keperawatan ya. Keyakinan dasar tim keperawatan, manusia tertarik pada pekerjaan, ini akan memberikan upaya yang selayaknya diberikan, informasi yang layak dan bermanfaat, mengambil keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Kemudian setiap individu memiliki karakter, latar belakang, motivasi, minat, dan cara untuk mencapai tujuan. Fungsi organisasi dan pengendalian penting, ya, persamaan kualifikasi harus dipertimbangkan dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk membagi dan mendelegasikan kewenangannya. Jadi kalau kita ada di posisi kepala ruang, kemudian kita harus melakukan kegiatan yang bersamaan dalam waktu yang bersamaan, itu kita bisa delegasikan ke katim kita ataupun ke perawat yang ada di bawah kita. Jadi keperawatan ini intinya adalah suatu proses di mana tim keperawatan itu bertanggung jawab dan bertanggung gugat, menghargai pasien dan hak-hak pasien. Perawat adalah advokasi bagi pasien. Advokasi di sini maksudnya adalah kalau seumpama pembela pasien ya, dalam suatu kasus ada pasien dikasih antibiotik dalam jangka waktu lama sama dokter. Kemudian kita tahu dari hasil laboratnya udah membaik ya, leukositnya udah 6.000. Tetapi kenapa harus dikasih antibiotik lagi selama beberapa hari ke depan dan lama itu penggunaannya? Kita bisa memberikan pembelaan kepada pasien tersebut jika kondisinya sudah tidak mengalami infeksi, dokter. Jadi apakah perlu antibiotiknya ini di stop atau tidak gitu ya. Jadi kadang dalam bekerja dalam tim itu kita saling mengingatkan, saling bekerja sama gitu ya. Kemudian pendidikan kesehatan masyarakat, kita sebagai perawat juga sebagai edukator. Kita memberikan pengetahuan-pengetahuan bagaimana supaya pasien ini tidak kambuh lagi penyakitnya gitu ya. Untuk keberhasilan suatu pelayanan keperawatan ini tergantung dari kemampuan menerapkan pengetahuan. Makanya jenjang karir perawat ini sudah tersusun rapi dan pendidikan keperawatan pun juga sudah mengalami perubahan, di mana dulunya hanya diploma 3, sekarang sudah sampai ke jenjang strata 3. Kemudian keterampilan kepemimpinan, kemampuan menjalankan peran, serta kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi manajerial. Jadi itu ya, dalam keperawatan itu dibutuhkan beberapa hal. Baik, saya rasa sampai sekian dulu untuk pokok pembahasan manajemen keperawatan yang pengantar ilmu ini, manajemen perawatan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen di komentar. Terima kasih.